warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sepertinya adik-adik di sini belum pada semangat ya belajarnya. Coba sekarang ibu minta adik-adik semua berdiri. Sekarang ibu mau bertanya lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gitu dong. Semuanya harus pada semangat ya belajarnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita mengucapkan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, berdoa telah selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, Ibu akan mengecek kalian satu-satu dengan cara mengabsen ya. Nanti buat yang hadir, tolong acungkan tangannya. Dan buat temennya yang gak hadir, tolong kasih tahu Ibu ya. Oke, untuk yang pertama, Vina Berliana. Hadir? Hadir. Azkia? Hadir. Syifa? Hadir. Syahrul? Hadir. Sufyan? Hadir. Turaini? Hadir ya. Kemudian Tri Sofyan? Hadir? Hadir. Fania? Hadir ya. Subhani? Hadir. Kemudian Ferin? Ada Ferin? Hadir Bu, oke ada ya. Kemudian Uswah, ada Uswah? Ada. Selanjutnya Tika, ada Tika? Ada. Kemudian yang terakhir Triani. Kemana Triani? Tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oh, pindah sekolah ya. Oke, sebentar ya, Ibu ganti dulu. Nah, sekarang Alhamdulillah ya, ternyata di kelas ini semuanya lengkap kehadirannya. Namun ada satu siswa yang tidak masuk karena pindah sekolah. Nah, Ibu harap kalian bisa mempertahankan kehadiran kalian dari awal sampai akhir ya. Oke, kemarin malam Ibu sudah memberitahu kalian bahwa materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai ibadah kurban. Nah, coba di sini yang semalam itu belajar dulu, ada nggak? Coba tolong acungkan tangannya yang belajar dulu. Wah, ternyata hampir semuanya ya belajar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya ketika kalian sudah belajar terlebih dahulu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mereview materi minggu kemarin. Coba masih ada yang ingat nggak? Minggu kemarin itu materinya tentang apa? Coba yang masih ingat tolong acungkan tangannya. Coba 1, 2, 3. Nah, oke, Ferin duluan. Coba Ferin, materi kemarin tentang apa? Iya, pinter. Materi kemarin itu mengenai alat-alat bersuci atau toharoh. Nah, coba Ibu mau bertanya nih kepada siapa ya? Ibu tunjuk ya. Coba Ibu bertanya kepada Sofyan. Apa sih toharoh? Apa? Betul. Nah, betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Sofyan. Jadi toharoh itu adalah kegiatan bersuci dari hadas maupun najis. Nah, sehingga ketika seseorang sudah suci, maka beliau itu diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Yang mana ibadah itu kan harus dituntut untuk bersuci. Nah, betul sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu kan kemarin itu menjelaskan tentang macam-macam air. Coba masih pada ingat gak macam-macam air itu apa? Coba sebutin bareng-bareng. Apa macam-macam air yang pertama? Air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air mutanajis, dan yang terakhir apa? Betul, yaitu air musyammas. Coba nih, tadi kan bareng-bareng ya udah disebutin. Coba sekarang Ibu mau tanya, sama Ibu ditunjuk lagi ya. Coba Ibu mau bertanya kepada Fania, apa sih itu air mutlak? Apa? Betul, pintar sekali ya. Jadi air mutlak itu adalah air yang menyucikan. Nah, coba kalau air mustakmal, coba Syahrul, apa itu air mustakmal? Betul, air mustakmal itu adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Wah, ternyata anak-anak di sini pada pintar-pintar ya. Nah, coba nih, air mutanajis. Coba ada yang tahu nggak air mutanajis itu apa? Coba yang bisa tolong angkat tangannya. Coba Azkia, apa itu air mutanajis? Betul, lah pinter sekali ya. Nah, jadi air mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Coba nih sekarang Ibu terakhir nih mau nanya. Coba Syifa, apa itu air musyammas? Apa? Wah, betul. Jadi air musyammas adalah air suci tapi makruh untuk digunakan. Wah, ternyata anak-anak di sini masih mengingat materi yang kemarin ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Hore. Nah,
untuk materi yang selanjutnya mengenai ibadah kurban. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, namun ibu meminta dulu kepada kalian, tolong disiapin dulu alat tulisnya, telinganya, dan coba itu, tolong posisi duduknya, tolong disejajarin dulu. Oke, sudah semua? Sudah, nah berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, mengenai ibadah kurban. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya tentang kurban, karena di setiap tahunnya kita kan selalu melaksanakan ibadah kurban. Nah, nah yang mana ibadah kurban itu dilaksanakan pada Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, adapun serangkaian dari Idul Adha, ada sholat Idul Adha, melaksanakan kurban atau menyembelih hewan kurban. Nah, yang ketiga itu ada menunaikan ibadah kurban. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, nah peserta didik bisa menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik bisa mempraktikkan cara pelaksanaan kurban. Nah, yang ketiga, peserta didik bisa menjelaskan hikmah dan ketentuan kurban. Adapun topik pembelajarannya itu ada 4. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian kurban, dalil dan hukum. Kemudian yang kedua, ketentuan hewan kurban. Dan yang ketiga, tata cara menyembelih hewan kurban. Dan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Nah, metode yang akan ibu pakai pada pembelajaran kali ini berbeda dengan metode yang kemarin. Nah, metode kemarin kan ibu menggunakan metode ceramah. Nah, sekarang ibu akan menggunakan metode number head together. Nah, ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah yang pertama, sebelumnya tolong didengarkan ya, ibu tidak akan mengulang. Nah, untuk langkah yang pertama, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, yang mana masing-masing 4 kelompok itu ibu akan memberikan topik pembelajaran. Nah, untuk kelompok 1 itu akan menjelaskan pengertian kurban, yang kelompok 2 tentang ketentuan hewan kurban, yang ketiga tentang tata cara menyembelih kurban, dan kelompok 4 adalah hikmah pelaksanaan kurban. Nah, ibu akan menyebutkan dulu ya nama-nama dari kelompoknya. Jadi satu kelompok itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, untuk kelompok pertama, tolong dicatat ya. Nah, untuk kelompok pertama Vina, Azkia, Shipa. Nah, untuk kelompok yang kedua Syahrul, Supyan, Turaini. Nah, untuk kelompok ketiga adalah Trisofyan, Fania, dan Subhani. Nah, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4 terdiri dari Ferit, Uswah, dan Tika. Nah, sudah dicatat semuanya? Oke. Nah, ibu tadi sudah menyebutkan nama-nama kelompoknya dan ibu juga sudah membagikan topik pembelajarannya. Nah, jadi nanti sama ibu kalian akan diberi waktu sekitar 15 menit untuk kalian berdiskusi dan mencari materi mengenai topik pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Nah, nanti ketika waktunya sudah selesai, ibu akan minta perwakilan dari setiap kelompok. Perwakilannya itu 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, paham? Ada yang tidak mengerti? Oke, paham semua ya? Oke, dimulai dari sekarang ya, silahkan kalian diskusi dan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang ibu akan memanggil sesuai urutan yang pertama. Nanti perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan topik pembelajarannya ya. Oke, sudah siap semuanya? Pinter, sudah pada siap ya? Oke, untuk kelompok pertama, silahkan presentasikan pengertian kurban, dalil, dan hukum. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya. Sangat bagus dan jelas sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, untuk penampilan yang kedua yaitu dari kelompok 2. Ayo kelompok 2 silahkan presentasikan mengenai ketentuan hewan kurban. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya. Sangat bagus dan jelas sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, untuk topik pembelajaran yang selanjutnya mengenai tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Ayo silahkan kelompok 3 perwakilannya maju. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya. Sangat bagus dan jelas sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, untuk penampilan yang terakhir yaitu dari kelompok 4. Ayo kepada kelompok 4 perwakilannya silahkan maju untuk mempresentasikan hikmah pelaksanaan kurban. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya. Sangat jelas dan bagus sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, karena topik pembelajaran kali ini sudah kalian presentasikan semua dan sangat bagus-bagus dan jelas sekali, ibu sangat kagum kepada kalian. Ternyata kalian pada pintar-pintar dan pada bagus-bagus menjelaskannya. Beri tepuk tangan kepada kalian semua.
Untuk selanjutnya Ibu akan mereview yang sudah kalian jelaskan tadi, dan Ibu akan menambahkan sedikit karena tadi masih ada yang kurang. Nah, topik pembelajaran yang pertama itu pengertian kurban, dalil dan hukum. Nah, yang pertama pengertian kurban dulu. Nah, jadi kurban ini berasal dari bahasa Arab. Nah, yang diambil dari kata koroba, yang korobu kurbanan. Nah, yang artinya itu berarti atau bukan. Nah, sedangkan menurut syariat, kurban ini berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu. Nah, kemudian hukum kurban. Nah, jadi hukum dari kurban ini adalah sunnah mu'akkad. Nah, jadi sunnah mu'akkad ini adalah ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Atau bisa disimpulkan jadi sunnah mu'akkad ini adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, kemudian ada dalil kurban. Nah, dalil kurban ini kalian pasti udah tidak asing ya dengan Quran surat Al-Kautsar 1-2, pasti kalian juga udah pada hafal. Nah, jadi dalilnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah Quran surat Al-Kautsar, yaitu ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Surah Al-Quran Azim. Nah, kemudian yang kedua ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, kemudian yang materi kedua adalah tentang ketentuan hewan kurban. Nah, di sini kalian lihat ya, ada banyak sekali jenis binatang untuk berkurban. Nah, di sini di gambar ini ada sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Nah, syarat hewan kurban itu adalah cukup umur, sehat, dan organ tubuhnya itu harus lengkap, tidak boleh ada cacat. Nah, adapun ketentuannya, unta yang boleh untuk disembelih itu dari umur 5 tahun, dan unta ini untuk 7 orang ya. Jadi, kalau kalian mau kurban itu, untanya itu harus berumur, minimal harus berumur 5 tahun, dan dari 1 ekor unta itu untuk 7 orang kurban. Nah, kemudian yang kedua, sapi atau kerbau, dimulai dari umur 2 tahun, kambing juga berumur 2 tahun, dan sapi juga untuk 7 orang, namun kambing dan biri-biri itu hanya untuk 1 orang ya. Nah, oke, untuk yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan kurban. Nah, kapan sih penyembelihan kurban itu? Pasti kalian sudah pada tahu ya kalau penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Nah, yang mana pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 12, yaitu di bulan Dzulhijjah juga. Nah, adapun untuk pembagian daging kurban, nah yang pertama itu daging itu harus dibagikan dalam keadaan mentah ya. Nah, adapun daging yang dibagikan mentah ini sudah ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya adapun sekarang makanlah sebagian lagi dan berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Nah, adapun pembagiannya adalah 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Nah, yang kedua itu 1/3 untuk fakir miskin. Nah, yang ketiga 1/3 untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu ini bisa dimanfaatkan. Nah, jadi daging yang kita kurbankan itu nanti dibagi-bagikan kepada masyarakat. Oke. Untuk materi yang ketiga adalah tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, tadi sangat bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 3. Nah, namun ada yang kurang nih. Nah, jadi ada sunah-sunahnya dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini Ibu mau menambahkan. Nah, jadi sunah yang pertama itu adalah hendaklah menjaga adab dari penyembelihan. Nah, jadi kalian harus menjaga adab ya ketika penyembelihan, meskipun itu hewan bukan manusia, tapi kalian harus bisa menjaga adab. Nah, kemudian yang kedua adalah hendaklah pemilik kurban menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Nah, jadi kalian kalau misalnya kurban, jadi kalian itu harus melihat langsung atau menyembelih. Nah, namun kalian juga nggak menyembelih sendiri, tapi harus ditemani oleh orang yang ahli juga. Nah, kemudian yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke kiblat. Nah, jadi pas kalian memotong hewan kurban, jadi harus dihadapkan ke arah kiblat, dan juga harus dibaringkan di atas lambung kiri. Nah, yang terakhir itu sunahnya adalah harus menyebut nama Allah dan berdoa. Nah, untuk yang pembahasan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Nah, jadi yang pertama, hikmahnya itu sebagai pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga kan sudah dijelaskan ya bahwa kurban itu sudah Allah perintahkan kepada kita, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar tadi ya. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, yaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Nah, maksudnya itu menjalin hubungan kasih sayang, jadi karena kita sudah berkurban, maka akan terbinanya jalin hubungan kasih sayang. Jadi kan kalian akan memberi kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi awal asalnya itu adalah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti kalian juga sudah tahu ya sejarahnya itu seperti apa. Nah, oke. Topik pembahasan kali ini sudah Ibu paparkan, dan kalian juga tadi sudah berdiskusi, jadi kalian pasti udah paham sekali ya mengenai ibadah kurban. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberi kalian kuis, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, pasti kalian yang sudah
menyimak dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, kalau yang tidak bisa menjawab, berarti kalian tidak memperhatikan teman kalian waktu presentasi, dan juga kalian tidak memperhatikan ibu ketika ibu sedang memaparkan materi. Nah, kalian silahkan catat ya. Ibu akan menyebutkan pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama itu adalah sebutkan hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk berkurban. Nah, pasti kalian masih pada ingat kan? Soalnya itu masih baru. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengertian dari kurban? Sudah? Kemudian yang terakhir adalah bacakan Quran surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 2. Nah, jadi karena waktunya sudah habis, jadi kuis ini Ibu PR-kan saja ya. Nah, namun nanti kalian dijawabnya harus secara lisan, nanti sama Ibu pada pertemuan selanjutnya sama Ibu akan dipanggil satu-satu, lalu Ibu akan minta kalian untuk menjawab pertanyaan kalian secara lisan. Oke, siap? Mengerti? Dapat dipahami? Oke. Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu besok ya. Nah, jadi untuk minggu besok Ibu akan menjelaskan mengenai zakat. Nah, jadi kalian sebelumnya harus baca-baca terlebih dahulu ya mengenai zakat. Nah, karena waktunya sudah habis, mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalian jangan lupa ya disiapkan jawabannya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selalu semangat dalam belajar, tentunya harus diiringi dengan doa. Dan juga kalian harus menjaga kesehatan ya, karena sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kalian harus menjaga kesehatan supaya bisa tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.